Oke, pada video kali ini eh, saya akan membuatkan simulasi aplikasi tagihan rumah ya, yang sudah diintegrasikan dengan eh, payment gateway TriPay ya. Ini TriPay. Ya, langsung saja. Ini yang pertama kita registrasi ya. Kita registrasi, pilih tipe misalkan ini. WhatsApp. Password. Kemudian klik daftar. Nah, kita login. Nah, ini ya, tagihannya belum ada. Nanti kita coba buatkan tagihan di eh, admin ya. Ini kita logout dulu. Nah, ini kita lihat usernya tadi ya, baru registrasi. Kemudian kita coba buatkan tagihan ya. Oh iya, sebelumnya untuk TriPay ini ya, di sini ada konfigurasi TriPay-nya ya. Jadi API-nya ini ya, key-nya ini nanti didapatkan dari sini ya, ini. Di sini ada untuk mendapatkan kode merchant, API dan private key. Itu bisa ke menu merchant detail. Nah, di sini ya. Seperti ini. Nanti ini tinggal dikopikan saja. Ini dua ini ya. Dan juga eh, callback-nya ya. Di sini. Nah, untuk URL-nya ini nanti karena kita masih menggunakan mode tes ya, mode testing atau percobaan ya. Jadi URL-nya masih seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah di mode production, ini bisa dihilangkan. Seperti ini. Seperti itu, kemudian di sini ada URL callback-nya, ada return URL-nya juga. Ya, maksudnya ini ketika uh, server TriPay-nya ya uh, mengirim notifikasi bahwa pembayaran tersebut sudah lunas atau belum, itu nanti dikirim ke sini ya, dikirim ke sini. Jadi otomatis nanti status pembayaran itu mengikuti status pembayaran yang ada di server TriPay-nya gitu ya. Jadi nggak manual lagi gitu ya, nggak manual. Di Mungkin di halaman admin kita harus mengkonfirmasi apakah sudah lunas atau belum, apakah sudah bayar atau belum gitu ya. Nah, di sini kemudian setelah TriPay-nya mengirim notifikasi tadi, nah ini return URL-nya, maksudnya link akhir gitu ya, URL akhir setelah konfirmasi status pembayaran gitu, akan dialihkan kemana. Di sini masuknya itu nanti di user, kemudian tagihan itu ya, maksudnya di dashboard user, di menu tagihan seperti itu. Nah, di sini kita coba buat
tagihan dulu ya untuk user baru tadi ya. Ini Dharma, kemudian jumlahnya misalnya 350.000, kemudian periode Maret ya, ini bulan ini, kemudian klik simpan. Nah ini ya, di sini statusnya itu belum lunas ya, belum lunas ya. Kemudian kita coba bayar ya, kita logout, kemudian masuk ke halaman user Dharma. Nah ini ya, di sini ada tagihan baru ya, yang belum lunas. Nah, nanti ketika user sudah membayar, nanti dialihkannya ke sini ya, di menu tagihan. Nah di sini statusnya belum lunas, kita klik bayar. Nah ini ya, kita klik bayar. Di sini sudah ada jumlahnya ya, tipenya, tipe rumahnya tadi ya. Nah di sini metode pembayarannya, metode pembayaran. Nah untuk metode pembayaran ini itu kita bisa aktifkan di TriPay-nya juga ya. Kita bisa aktifkan di sini ya, di channel pembayaran. Nah ini, nah di sini ini ada beberapa yang saya aktifkan ya, seperti BNI, BRI, Mandiri, ya, ada BCA, kemudian ada BSI, ya, kemudian di situ ada Alfamart ya, ada Kris juga, ada Dana, ya nanti tinggal dipilih saja, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhannya, itu ya. Nah, nanti ditampilkan di sini metode pembayarannya. Oke, di sini kita coba pilih Mandiri ya, atau Dana. Ya. Kemudian klik lanjut. Ya. Nah, nanti otomatis dialihkan ke invoice TriPay ya, seperti ini. Nah, di sini ada tertulis ya, perhatian ini adalah mode sandbox. Ya, transaksi pada mode ini tidak dapat dibayar secara real. Ya, jadi ini hanya contoh ya, contoh invoice-nya gitu ya, invoice-nya. Di sini juga ada cara pembayaran ya. Seperti itu cara pembayarannya sesuai dengan metode pembayaran yang sebelumnya kita pilih, yaitu Dana ya. Nah, di sini untuk mengubah status transaksi silakan gunakan simulator. Nah, gini ya. Jadi misal nanti kita sudah di mode production, bukan lagi mode testing ya. Itu nggak pakai simulator lagi. Maksudnya kita nggak secara manual mengubah status pembayaran di dashboard TriPay-nya ya. Nah, untuk yang mode testing ini kita bisa ubah statusnya itu di sini ya, di sini. Nah, ini tadi pembayaran yang baru ya, metodenya pembayaran Dana. Nah, misal untuk yang mode production itu nanti otomatis. Intinya misalkan user bayar ya langsung ke pakai mobile banking atau apa, pokoknya setelah membayar ke nomor yang tertera di sini ya, itu nanti dia akan otomatis ya, nggak perlu lagi mengubah di sini. Karena kita pakainya mode testing, kita bisa mengubahnya di sini. Nah, ini ya, di sini statusnya belum dibayar. Nah, detailnya ada di sini ya. Nah, kita coba ubah statusnya. Kita ubah status jadi dibayar ya. Kirim callback ya. Nah, ini ya. Di sini sudah ada. Nah, untuk mengisi ini bisa di halaman admin tadi ya. Di sana bisa ditambahkan atau juga di sini ya. Kita bisa tambahkan tadi di menu merchant, kemudian di detailnya ya. Di sana ada diminta untuk mengisi URL callback-nya.
Oke, kita klik simpan ya. Kita lihat status pembayarannya nanti apakah sudah otomatis atau belum ya. Kita klik simpan. Nah, di sini statusnya 200 ya atau berhasil. Nah, ini ya. Ini yang dikirim seperti ini. Kita tutup. Nah, di sini statusnya sudah dibayar ya. Kita coba cek di sini. Nah, ini ya. Di halaman tagihan itu sudah berubah status pembayarannya jadi lunas ya. Nah, ini metode pembayarannya tadi kita memilih dana ya. Kita bisa lihat invoice sebelumnya ya di sini. Nah, transaksi ini sudah berhasil ya, pembayaran dengan dana. Seperti itu. Nah, sama juga di admin ya. Di admin juga otomatis berubah untuk status pembayarannya. Kita cek dulu. Nah, ini ya yang baru. Statusnya lunas, metode pembayarannya dan seperti itu. Nah, untuk yang callback-nya tadi, yang URL callback-nya itu ada di sini. Nanti silakan diisi. Gitu. Untuk callback ini nggak perlu diubah, nanti tinggal merubah URL webnya, ya. URL aplikasinya nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini. Nah, di sini bisa dilihat, ya. Jadi agar pengguna di sini saya tulis ya, agar penggunaan payment gateway lebih maksimal, silakan install aplikasi ini di web hosting ya. Karena misal aplikasi ini dijalankan di localhost ya, mungkin untuk sekedar membuat tagihan ya, membuat tagihan atau membayar tagihan itu sebenarnya bisa, hanya saja nanti eh, server TreePay-nya itu tidak bisa mengirimkan kembali status pembayaran yang yang status pembayaran aslinya gitu ya. Maksudnya di sini kan kalau misalkan status pembayarannya eh, sudah dibayar ya, misal aplikasi ini dijalankan di localhost, otomatis TreePay nggak bisa mengakses file localhost kita gitu ya. Dia ingin mengakses file fallback-nya ini gitu untuk merubah status pembayaran yang ada di database kita gitu. Jadi di sini saya sarankan ya, agar lebih maksimal aplikasi ini sebaiknya diinstal di hosting, maksudnya sudah online gitu ya, seperti itu.